Kementerian menargetkan penerbangan drone komersial yang dapat mengangkut penumpang dapat beroperasi akhir tahun depan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan pengoperasian drone komersial berpenumpang pada tahun 2026. Untuk itu Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini tengah mempersiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung. Kementerian Perhubungan tengah mempersiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk penerbangan drone komersial yang dapat membawa penumpang. Kementerian menargetkan penerbangan drone komersial yang dapat mengangkut penumpang dapat beroperasi akhir tahun depan. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Sohib Al-Rohman mengatakan, operasional drone komersial penumpang ini akan diprioritaskan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kita sudah kontrak bagaimana kita menyusun menyangkut teknologi itu. Harapannya Pak Menteri pengennya di Desember 2026 ada satu yang bisa beroperasi untuk komersil. Hal ini dilakukan guna dapat mendukung percepatan arus pengiriman logistik melalui transportasi udara. Kemenhub menyebut saat ini terdapat 2 perusahaan dalam negeri yang siap memproduksi drone atau pesawat tanpa awak untuk mengangkut penumpang dan logistik. Saat ini Kementerian terus mendorong 2 perusahaan tersebut untuk berkembang. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, tentu menarik begitu ya apa yang kemudian dikatakan oleh pemerintah, terutama Kemenhub untuk bisa mengizinkan operasional dari drone berpenumpang mulai akhir tahun 2026. Meskipun memang dinyatakan fokusnya adalah pertama di 3T, bukan di daerah kota-kota besar seperti Jakarta. Nah, tapi memang harus dipastikan dari sisi keamanan, regulasi penerbangan sipilnya seperti apa, dan juga sertifikasi dari pilot-pilot drone-nya sendiri agar kemudian ya bisa tetap aman dan membantu masyarakat lah dalam mobilisasi baik orang maupun barang. Ya benar sekali Fajar. Kalau kita melihat juga dari luar negeri ya, untuk mendapatkan seperti istilahnya taksi terbang seperti ini ya, itu prosesnya sangat panjang juga kompleks tuh. Nah, nanti saya takutkan di Indonesia bagaimana nih untuk sisi keamanannya, karena memang kedepannya bakal lebih lebih istilahnya susah ya untuk mendapatkan izinnya daripada yang biasanya. Namun jika memang benar terjadi dan ini untuk dikhususkan untuk daerah 3T terlebih dahulu ya, ini benar-benar bisa membantu ya untuk masyarakat terpinggir, apalagi yang infrastrukturnya belum memadai, jadi mungkin bisa berpergian dengan cepat ya menggunakan emang drone terbang ini. Iya, menarik untuk kita nantikan bagaimana kemudian nanti realisasi dari drone berpenumpang ini sendiri. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah mempertegas komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat. Pemerintahan Prabowo Subianto mempertegas komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Meski demikian, pemerintah mengakui percepatan pembangunan di Papua masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya dalam ketersediaan bahan baku bangunan. Selain itu, sulitnya akses membuat biasa pembangunan menjadi meningkat. Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar percepatan pembangunan Papua tidak hanya berhenti di tataran konsep. Papua, 6 provinsi, termasuk ada 4 provinsi yang terkategori DOB, daerah otonomi baru, yang perlu mendapatkan atensi dan dukungan oleh pemerintah pusat. Ini semua membutuhkan dukungan infrastruktur dan juga fasilitas pendukung lainnya. Bahkan tentunya tidak cukup hanya 5 kementerian yang ada dalam koordinasi kami, tapi juga banyak kementerian lainnya. Oleh karena itu kita semua berharap dengan hadirnya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan di Papua ini bisa menjadi jembatan, menjadi ruang kolaborasi yang lebih efektif lagi. AHY berharap keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menjadi bagian strategis dari sistem koordinasi nasional yang berfungsi menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat. Komite tersebut diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan sinkronisasi antar lembaga agar setiap program pembangunan di tanah Papua berjalan efektif. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin mengungkapkan pihaknya terus berupaya meningkatkan keahlian dan perlindungan para pekerja migran Indonesia. Ya, Muhtarudin mengatakan pihaknya meningkatkan peningkatan kapasitas pemberdayaan manusia pekerja migran dari low skill menjadi medium high skill dengan memberikan pelatihan vokasi. Selain itu, Kementerian P2MI juga berencana membuat kerjasama pelatihan dengan sejumlah kementerian dan pemerintahan daerah, di mana lembaga vokasi dalam negeri mampu menampung hingga 8 juta orang sehingga bisa memanfaatkan peluang lapangan kerja di luar negeri. Jelas, kita harus menangkap peluang pasar lapangan kerja luar negeri. Meskipun pemerintah juga tetap prioritas membuka lapangan pekerjaan dalam negeri, ya, tetapi peluang lapangan kerja luar negeri yang terbuka harus kita juga manfaatkan, baik dari semua sektor, khususnya yang daerah yang skills workers. Karena Pak Presiden menginginkan ke depan itu kita bergeser dari low skill menjadi medium high skill workers. Nah, ini yang mau Highlights, pemirsa, Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce pada kuartal 3 2025 mencapai 134,67 triliun rupiah. Ya, peningkatan transaksi e-commerce pada kuartal 3 ini dipicu oleh rangkaian kampanye mega sale. Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce pada kuartal 3 2025 mencapai 134,67 triliun rupiah. Angka tersebut berasal dari 1,44 miliar transaksi atau tumbuh 7,72% kuartal ke kuartal dan tumbuh 20,5% secara tahunan. Menurut Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, peningkatan transaksi e-commerce pada kuartal 3 2025 dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya rangkaian kampanye mega sale alias diskon yang dimulai dari program Back to School pada Juli 2025. Promosi kemerdekaan pada 8 Agustus 2025, Indonesia Shopping Festival, serta promosi pada 9 September dengan diskon hingga 99% di berbagai platform e-commerce besar. E-commerce triwulan 3 2025 itu mencapai 1,44 miliar transaksi atau tumbuh secara Q2Q itu 7,72%. Atau kalau kita lihat secara year on year itu memang 20,5%. Itu dengan nominal sebesar 134,67 triliun atau tumbuh sebesar 4,93% secara Q2Q atau 3,74% secara year on year. Nah, peningkatan transaksi e-commerce di triwulan 3 2025 ini dipicu oleh beberapa hal, antara lain rangkaian kampanye mega sale pada triwulan 3. Bank Indonesia mengakui pertumbuhan tren belanja digital ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap kuat. Momentum ini sekaligus menegaskan peran sektor ekonomi digital dalam menopang pertumbuhan nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan baru untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di pasar digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan ekosistem pasar digital memiliki elemen yang kompleks mulai dari transporter, pemilik aplikasi dan UMKM dan terhubung dengan jutaan masyarakat. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman tengah menyiapkan aturan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di platform e-commerce atau pasar digital. Aturan ini nantinya akan terus disempurnakan dengan Kemenko Perekonomian untuk mengimbangi perkembangan zaman yang menghadirkan pasar digital di luar pasar tradisional dan pasar modern. Terlebih dirinya melihat ekosistem pasar digital memiliki elemen yang kompleks mulai dari transporter, pemilik aplikasi dan UMKM dan terhubung dengan jutaan masyarakat. Untuk itu diperlukan aturan dan mekanisme yang melindungi aktivitas ekosistem pasar digital. Sampai sekarang kita masih melihatnya masih minim, artinya perlindungan terhadap saudara-saudara kita, pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di sektor digital, artinya e-commerce segala macam. Nah, inilah yang lagi mau kita lakukan terobosan. Jadi kita lagi mau melakukan terobosan untuk membuat aturan, mekanisme yang bisa melindungi mereka. Maman menambahkan saat ini terdapat jutaan masyarakat yang terhubung di dalam ekosistem digital seperti jumlah pengemudi ojek online yang mencapai lebih dari 3 juta akun di beberapa aplikasi.
Dari Jakarta, ada Firmansyah, IDEX Channel.